Hai dulur sadayana, sekarang aku bakalan ngajak teman-teman semua ke tempat pelestarian kesenian dan budaya Sunda. Yuk! Tara, sekarang kita udah ada di Saung Angklung Ujo. Nah, Saung Angklung Ujo ini adalah salah satu tempat pelestarian kesenian dan budaya Sunda. Untuk mau tahu apa aja ada di dalam Saung Angklung Ujo, yuk kita masuk! Nah, selamat datang di Saung Angklung Ujo. Nah, sekarang aku udah ada di dalamnya Saung Angklung Ujo. Di sini kita ada tutor guide-nya sih, guys. Jadi aku udah bawa tas, sudah siap nih, udah siap masuk. Yaudah, kita langsung masuk aja yuk. Yuk kita ketemu sama tutor guide-nya. Nah, di sini kita udah ketemu sama tutor guide-nya di Saung Angklung Ujo. Dengan anak Kang siapa, maaf Kang? Ya, dengan Kang Adi, teman-teman Tridaya semuanya. Selamat sore. Ini dengan Kang Adi, tutor guide kita berarti sekarang buat di Saung Angklung Ujo ya, Kak ya. Nah, Akang di sini kan kita baru pertama kali nih ke sini mau ngajak teman-teman atau adik-adik yang lagi nonton juga sekarang buat ngelilingin Saung Angklung Ujo itu apa sih gitu awalnya. Jadi kenapa sampai ada Saung Angklung Ujo ini gitu. Siap. Oke, jadi teman-teman Tridaya nanti kita akan explore bareng-bareng Saung Angklung Ujo ini seperti apa. Namun sebelumnya kita akan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karenanya nanti kakak boleh kita cuci tangan terlebih dahulu di sebelah sini. Ini untuk cuci tangannya, yang tengah untuk sabunnya. Oke, saya cuci tangan dulu berarti ya. Oke. Oke, teman-teman Tridaya, setelah kita cuci tangan bersih gitu dengan sabun, kita akan kunjungan pertama kali ke area souvenir shop sebelah sini. Oh, ada area souvenirnya juga berarti ya di daerah sini ya, Kang ya. Oke, sekarang kita menuju area souvenir nih. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman Ya. Tridaya, teman-teman Tridaya ini yang kita namakan alat musik angklung khas Jawa Barat. Jadi ini terbuat dari bambu. Nah, pasti sudah hafal kan? Ini nadanya do re mi fa sol la si do. Jadi nanti adik-adik yang sudah pernah mengenal angklung dan belajar nada, kita bisa bermain lagu bersama melalui angklung. Yuk kita masuk area dalamnya teh. Yuk. Kita masuk. Oke. Di sini ada apa aja nih, Kang? Nah, ini tuh kita tuh ceritanya etalase merchandise atau etalase souvenir Jawa Barat. Walaupun ini masih mini, karena kita sebenarnya punya juga ruang souvenir yang lebih besar di sebelah sana. Kita lagi persiapan. Jadi bisa teman-teman Tridaya bisa lihat ini ada beberapa hasil karya dari warga sekitar dan teman-teman tenan kita yang sudah pernah bekerja sama gitu. Jadi ini semuanya kebanyakan handicraft. Oh, jadi benar-benar asli buatan sendiri. Ada yang warga sekitar, ada juga yang memang di luar wilayah pada suka. Nah, ini kayak gini nih. Iya. Nah, ini kayak gini nih, gantungan tas atau misalkan nanti pin angklung seperti yang saya pakai ini. Nah, ini tuh semuanya ini adalah buatan warga sekitar. Mereka bikin ini, kemudian kita bantu untuk memasarkannya. Iya. Gitu. Jadi kayak miniaturnya angklung gitu ya. Ini miniaturnya angklung gitu. Oke. Banyak juga ya Mas merchandise ininya gitu. Ini lumayan banyak. Jadi nggak cuma tentang angklung, Iya. tapi juga ada ya kayak wayang. Kemudian ada mainan buat anak-anak gitu ya, biar anak-anak nggak main gadget terus. Iya betul. Nah, gitu ya. Iya. Gitu. Boleh silakan sini. Oke. Jadi gitu. Jadi banyak banget nih merchandise-nya nih. Jadi kalau yang main ke Saung Angklung Ujo bisa sambil belanja-belanja juga di sini gitu. Gitu. Jadi ini banyak mainan. Kalau ini buat orang tua nih yang misalkan pengen pijit-pijit sendiri gitu ya. Nah, ini mainan-mainan anak-anak. Ini juga sama bikinan warga sekitar gitu. Nah, ini temennya Patrick nih. Iya, SpongeBob suka aku. Ini ada Totopong, ada Turtle. Iya. Juga ini ada souvenir yang eksklusif yang bisa di custom untuk kebutuhan merchandise atau souvenir untuk saling tukar menukar ya. Oh iya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita mengarah ke area souvenir. Ke arah
Oke. Sekarang kita lanjut kemana nih, Kang? Kita lanjut ini masuk ke area tiketing. Oke. Jadi nanti seperti kita lihat bersama. Jadi ini udah ada antrian. Ketika kita berjajar penuh, kita harus jaga jarak. Iya. Karena lagi COVID ya, jadi harus tetap protokoler kesehatannya. Oke. Nah, ini teman-teman Tridaya, kita memasuki area tiketing. Jadi nanti teman-teman bisa membeli tiket itu bisa secara online. Oh, online juga bisa berarti? Juga. Jadi nanti bisa scan barcode sebelah sini. Ini ada, atau kita bisa melalui payment gateway. Jadi mulai dari OVO, Traveloka gitu ya, kita bisa di situ juga. Nah, terus yang kemudian ini mengenai seating arrangement. Jadi karena kita menerapkan standar protokol, jadi tempat duduknya kita batasi 50% dari kapasitas normal. Jadi nanti teman-teman Tridaya itu bisa duduk sesuai dengan nomor yang diinginkan. Jadi seperti bioskop. Oh gitu. Gitu. Nah ini kurang lebih teknisnya nanti. Jadi teman-teman nanti bakalan dapat souvenirnya angklung yang tadi kita ceritain di sana ya. Oke. Gitu. Silakan Teteh. Oke, kita daftar dulu nih guys. Dengan Teteh siapa? Siti Nur Aziza. Saja nih Mbak. Nah, jadi kita dapat ini nih bukti pembayarannya sama tiket masuknya. Oke, yuk kita lanjut ke dalam. Oke. Aduh, Oke, nanti boleh dikalungkan. Oke. Oke. Ya. Kita pemeriksaan dulu suhu tubuh ya. 36,2. Berarti kita sekarang udah masuk ke arena stage berarti ya Kang ya? Sekarang mau masuk ke area pendopo teman-teman. Di sini juga tadi setelah pemeriksaan suhu tubuh, kita ada mini souvenir yang barangkali nanti tidak sempat ke area souvenir. Di sini ada ini ya apa showcase-nya aja. Oke, boleh silakan. Oke. Wow, cukup luas juga ya Kang ya? Luas. Ini tempat pertunjukan utama kita, kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 600 seat. Nah, hanya saja karena sekarang protokol, jadi kita penerapannya itu 50% dari kapasitas normal. Jadi kurang lebih sekitar 250-an sampai 300 seat. Kemudian kita berlakukan sistem jaga jarak. Nah, tadi sesuai dengan nomornya itu nanti bisa disesuaikan. Jadi cukup luas juga nih. Jadi biasanya bisa nampung sampai 500 sampai 600 orang, tapi karena lagi COVID jadi setengahnya. Oke. Jadi sebelum kita pertunjukannya kita mulai jam 15.30 Kak. Jadi nanti sambil kita mengisi waktu kita explore dulu ke taman belakang, ke venue ya. Boleh. Ya. Ikutin terus. Ada sedikit cuplikan foto zamannya almarhumnya Pak Ujo dengan salah satu first lady-nya dari benua Afrika. Ini dulunya seperti ini, kurang lebih gitu. Jadi belum seperti ini. Ini bangunan ini tuh baru berdiri sekitar tahun 1997. Nah, Saung Angklung Ujo sendiri itu kita berdiri tahun 1966. Wah, udah cukup lama juga ya? Sangat lama, lumayan gitu. Jadi ini beliau lah yang pertama kali mencetuskan Saung Angklung Ujo ini. Pak Ujo Ngalagenat itu. Oke. Yuk kita lanjut. Nah, ini kita memasuki area taman belakang. Kebetulan cuaca lagi hujan, tapi tidak apa-apa, aman. Dengar rintikan hujan. Nah, ini area taman belakang ini. Ini biasa kita pakai untuk kegiatan wedding atau gathering atau mungkin nanti perpisahan kenaikan siswa-siswi atau kopdar lah gitu ya. Nah, dan sebagainya gitu. Jadi bisa jadi venue juga berarti ya? Nah, ini venue kita untuk multifungsi gitu, untuk multi kebutuhan. Nah, ini juga function room. Ini function room ini kebetulan ini sedang dipakai oleh saudara-saudara kita dari Kalimantan.
Dari Kalimantan. Betul. Jadi hari ini tuh kita akan kedatangan atau kita akan melihat penampilan spesial dari teman-teman dari Kalimantan, dari suku Dayak. Ini kebetulan mereka lagi prepare. Iya. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama menyaksikan penampilan mereka. Jadi ini tidak setiap hari penampilan kakak-kakak ini. Jadi Gitu. tiap pekannya itu beda-beda gitu, Kang. Ya, hanya saja kalau yang ini spesial performance gitu. Jadi ini kebetulan hari ini pas datang Wah, hari berarti ini, pas kita ini, beruntung banget ya. Kita beruntung karena ini tidak setiap saat ada gitu ya. Iya. Gitu. Jadi mereka mengawali kembali setelah masa Covid ke tempat kita. Karena tempat kita ini public area, jadi bisa didatangi oleh performer dari mana saja. Dari mana saja, dari seluruh Indonesia Betul. gitu ya. Yang ingin apa berekspresi gitu ya, kita fasilitasi tempatnya. Jadi segala jenis bentuk. Jadi teman-teman Tridaya nanti kita bisa menyaksikan penampilan mereka bersama nanti di stage utama. Oke. Gitu. Kita gitu. lihat lagi, explore lagi. Yuk kita explore lagi, guys. Oke, sekarang kita mau ke mana nih, Kang? Ini masih Masih area bagian belakang. dari taman belakang. Hanya saja ini memang kita sudah mengalami perluasan yang Iya. lumayan besar. Jadi sekarang lagi trennya itu wedding outdoor. Iya, betul. Wedding outdoor. Jadi ini bisa dipakai oleh siapapun yang ingin melaksanakan wedding dengan Iya. protokol outdoor wedding. Iya. Nah ini tuh nanti biasanya di sini tuh untuk pelaminannya. Pelaminan-nya. Nanti juga di sini ada entertainnya atau arumba. Jadi musik Iya. entertainnya tuh kita dari home bandnya arumba. Oh. Gitu. Dari Saung Angklung Ujo juga Dari bisa. Saung Ujo. Jadi ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 1.500 orang. 1.500. Betul. Hanya saja kan memang harus dibatasi ya. Jadi Iya. 50%-nya kurang lebih 500 orang aja. Oke. Gitu. Jadi ini lumayan luas. Ya, Jadi luas, nanti lu luas ada- banget. Ada buffet gitu, standing party gitu. Iya. Iya betul. Jadi konsep garden partinya tuh dapat gitu ya. Outdoor, iya. tapi aman karena ini udah pakai dom ininya Kak. Oh, iya. Jadi ini udah pakai dom, jadi ini kita terhindar dari hujan gitu. Iya. Tapi ini masih open air. Karena ini salah satu konsep ini tuh salah satu konsep yang direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi kegiatan itu harus mengacu kepada protokol, di mana salah satunya adalah outdoor event. Wedding itu harus di outdoor gitu. Gitu. Oke. Oke. Selanjutnya ini kita explore ke area tempat pembuatan angklung. Oh, ada tempat pembuatan angklung juga. Kebetulan pengrajinnya sedang interview juga. Nanti kita sama-sama ke sana. Oke. Beliau itu adalah salah satu muridnya Pak Ujo yang saat ini masih hidup. Oh, begitu. Gitu. Nah, jadi kita ini ketemu sama legend lah. Oke. Siap Gitu ya? kalau gitu. Oke, kita sana aja ya. Oke, yuk. Sekarang kita tadi katanya udah mau ketemu sama yang apa? Ya. Muridnya Pak Ujo ya. langsung ya, Ya, Kang. Jadi ini oke. tuh ruangan apa nih, Kang? Ya, jadi teman-teman Tridaya semuanya, jadi ini kita sekarang sedang berada di area workshop angklung. Jadi workshop angklung ini di mana kita membuat angklung menjadi sebuah alat musik itu dari nol seperti apa. Jadi kita akan sama-sama melihat proses pembuatan angklung itu seperti apa. Oke. Kebetulan pada kesempatan ini Ya. beliau hadir. Beliau adalah salah satu muridnya Pak Ujo yang saat ini masih hidup. Gitu. Oh, beliau adalah muridnya Bapak Ujo. Gitu. Jadi nanti kita akan sedikit chit chat. Kebetulan beliau sedang bekerja, gitu ya. Jadi nanti Oke. kita coba ini. Assalamualaikum Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Bapak kenalin, saya dari Tridaya Pak. Iya. Iya, penasaran banget sama yang namanya angklung gitu ya. Sama teman-teman Tridaya bisa langsung sambil Iya. tanya-tanya ya. Boleh sambil tanya-tanya Boleh, mungkin ya boleh. Kang ya. Bapak tadi kata Kang Adi, katanya Bapak itu murid yang paling lama dari Bapak Ujo sendiri, betul Pak? Dan yang masih ada mungkin. Nah, yang masih ada ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama berarti di Saung Angklung Ujo Dari ini? awal tahun 76, mungkin tepatnya sekitar 44 tahun ya. Wow, udah lama juga ya Pak ya, 40, kurang lebih 40 lebih tahun berarti ya Pak ya. Oke, Bapak, saya kan penasaran bikin angklung itu kan sampai bisa menghasilkan nada do re mi fa sol la si do itu kayak apa sih Pak?
Jadi pertama dari diameternya, mungkin kedua dari panjang dan pendeknya. Semakin besar dan semakin panjang itu nadanya semakin rendah. Oh, semakin panjang Dan semakin besar, dan semakin besar. semakin rendah nadanya itu. Oh, semakin rendah justru Sebaliknya nadanya. kalau bambunya kecil dan pendek itu nadanya semakin tinggi. Oh, gitu. Oke. Dan Pak. sekarang kenapa angklung itu bisa punya nada? Iya. Ada dua suara yang harus sama. Apa, Ada Pak? suara udara atau resonansi, lubangnya ditiup. Dan suara bambu diketuk itu harus sama. Untuk merendahkan nada, disebut bagian pinggirnya seperti ini. Ini untuk merendahkan nada. Tetapi kalau nadanya terlalu rendah, ingin balik lagi ke tinggi, tinggal motong atasnya sedikit, itu suaranya balik lagi ke Oh, tinggi. gitu, Pak. Jadi diserut pinggirnya untuk merendahkan nada, Ya. dipotong atasnya meninggikan nada. Meninggikan nada. Iya. Oh, gitu. Oke teman-teman Tridaya, kurang lebih seperti itu virtual tour kita. Jadi ini kita masih lanjut, ada masih banyak pertunjukan. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti. Izinkan saya mengundang teman-teman Tridaya semua untuk kemudian kita bisa berwisata kembali. Tapi tentunya kita tetap menerapkan standar protokol kesehatan agar kita tetap aman dan nyaman dalam berwisata. Demikian kurang lebih Teteh. Makasih juga Kang Adi udah ngajak kita keliling sekeliling-kelilingnya di Saung Angklung Ujo. Kita juga tinggal nikmatin pertunjukannya berarti sekarang. Pokoknya sekali lagi makasih, mudah-mudahan teman-teman Tridaya juga nanti kalau wisatanya ke Bandung mampir ke Saung Angklung Ujo. Terima kasih semuanya. Oke ya. Salama olingun alatai, salam sujud karen. Nah, itu dia keseruan kita di Saung Angklung Ujo, di mana kita bisa melestarikan kesenian dan budaya Sunda. Nah, selain di sini, Jawa Barat itu punya beberapa tempat, banyak tempat untuk kita kunjungi sebagai tempat wisatanya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di video berikutnya. Nah, adik-adik udah nonton kan keseruan perjalanan kita selama di Saung Angklung Ujo? Adik-adik bisa berkunjung ke Saung Angklung Ujo dan dapatkan voucher belajar dari Tridaya. Yang pertama ada voucher belajar dari les privat Tridaya, yang kedua ada voucher belajar dari Tridaya Online, dan yang ketiga voucher belajar di homeschooling Tridaya. So, buruan dapetin vouchernya, adik-adik bisa langsung berkunjung aja ke Saung Angklung Ujo.